Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di pertemuan kedua kali ini kita nanti akan mempelajari beberapa sub pokok bahasan di mata kuliah manajemen keuangan. Kalau minggu yang lalu kita sudah mempelajari bersama-sama dengan media Zoom, yaitu materi-materi apa saja yang akan kita pelajari di dalam satu semester ini nanti. Nah, di pertemuan kedua ini nanti kita akan mempelajari yaitu tentang definisi manajemen keuangan, kemudian ada fungsi seorang manajer keuangan, keputusan investasi, dan lain sebagainya. Ya, kita akan lihat satu persatu pembahasannya. Apa sih itu manajemen keuangan? Manajemen keuangan itu adalah manajemen dana baik yang berkaitan dengan pengalokasian dana dalam berbagai bentuk investasi secara efektif maupun usaha pengumpulan dana untuk pembiayaan investasi atau pembelanjaan secara efisien. Jadi manajemen keuangan itu untuk apa? Manajemen keuangan itu nanti biasanya digunakan untuk bagaimana cara kita mengatur keuangan kita, atau bagaimana kita bisa mengalokasikan beberapa dana kita untuk beberapa kebutuhan. Kalau di dalam suatu organisasi atau di dalam sebuah perusahaan, itu adalah kebutuhan untuk investasi maupun untuk usaha. Selain itu juga ada beberapa definisi, yaitu untuk pengumpulan dana. Dana itu nanti digunakan untuk pembiayaan investasi atau pembelanjaan secara efisien. Jadi, di dalam manajemen keuangan itu nanti, manage itu berarti kita harus pandai atau pintar di dalam mengelola. Otomatis, kalau kata manajemen keuangan, berarti kita harus pandai atau mengatur di dalam keuangan kita. Tetapi kalau di perusahaan, ya berarti di perusahaan itu sendiri. Apa sih fungsi utama seorang manajer keuangan? Ada beberapa fungsi utama di dalam seorang manajer keuangan. Yang pertama adalah pengambilan keputusan investasi. Kemudian yang kedua itu adalah pengambilan keputusan pembelanjaan. Dan yang ketiga itu adalah kebijakan dividen. Keputusan investasi. Apa sih itu keputusan investasi? Keputusan investasi itu kita bisa bedakan menjadi 3 bagian. Ada keputusan alokasi dana, investasi jangka pendek, dan investasi jangka panjang. Jadi keputusan alokasi dana di dalam keputusan investasi itu juga dibedakan menjadi 2. Ada yang berasal dari perusahaan itu sendiri atau berasal dari dalam perusahaan, biasanya disebut dana internal perusahaan. Ada juga yang berasal dari luar perusahaan atau eksternal perusahaan. Kemudian ada investasi jangka pendek. Investasi jangka pendek itu contohnya apa? Ada kas, persediaan, piutang, surat-surat berharga, dan lain sebagainya. Jadi investasi yang hanya bisa digunakan dalam jangka pendek saja. Kas. Kenapa kas bisa masuk di dalam investasi jangka pendek? Karena di situ nanti keluar masuknya uang, debit kreditnya uang, itu berada di operasional kas. Kemudian ada yang ketiga, investasi jangka panjang. Contohnya ada gedung, peralatan produksi atau biasa disebut contohnya mesin, kemudian ada juga tanah, kendaraan, dan aktiva tetap lainnya. Kenapa gedung di sini termasuk investasi jangka panjang? Karena gedung itu bisa digunakan bertahun-tahun, tidak hanya dalam 1-2 tahun saja. Tanah juga seperti itu, bisa digunakan lebih dari puluhan tahun. Itu adalah investasi jangka panjang. Jadi keputusan di dalam berinvestasi kita bisa bedakan menjadi 3. Alokasi dana, jangka pendek, dan jangka
panjang. Jadi seorang manajer keuangan itu dia harus bisa memilih mana yang harus diambil segera untuk alokasi dana, investasi jangka pendek, dan investasi jangka panjang. Kemudian ada kebijakan dividen. Kebijakan dividen itu adalah perusahaan yang berada dalam tahap pertumbuhan cenderung untuk menahan labanya karena memerlukan dana intern untuk pembelanjaan investasi. Jadi di dalam perusahaan itu tadi sudah memiliki seorang manajer keuangan. Seorang manajer keuangan itu harus pintar atau pandai-pandainya di dalam menahan labanya. Agar apa? Agar laba yang ada di dalam perusahaan tersebut nanti bisa digunakan untuk berinvestasi. Ya. Jadi digunakan untuk pertumbuhan atau perkembangan perusahaan tersebut. Jadi tidak langsung digunakan untuk pembelanjaan suatu hal-hal yang tidak terpenting. Tetapi di sini nanti keuangan atau laba di dalam perusahaan di situ nanti digunakan untuk pembelanjaan investasi. Jadi kalau investasi di dalam suatu perusahaan semakin besar, maka kemakmuran dan kesejahteraan di dalam perusahaan tersebut nanti juga otomatis besar. Karena apa? Karena di dalam perusahaan tersebut tadi memiliki aset besar. Ya, itu adalah kebijakan dividen. Kemudian, pengertian manajemen keuangan. Apa sih itu manajemen keuangan? Yaitu semua kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan sumber dana dengan biaya murah, tetapi menggunakan dana tersebut dengan cara yang efisien. Jadi kita nanti harus pandai atau pintar di dalam memanage keuangan perusahaan. Bagaimana caranya? Yaitu tadi, mendapatkan sumber-sumber dana dengan biaya yang murah. Serta dana-dana yang kita gunakan tadi itu bisa kita gunakan dengan cara yang efektif dan efisien. Kita bisa lihat bagian yang ada di depan, itu ada manajemen keuangan. Kita bisa bedakan menjadi dua, ada sumber dana dan alokasi dana. Kalau sumber dana itu adalah pembelanjaan secara pasif. Tetapi kalau alokasi dana itu adalah pembelanjaan aktif. Kenapa sumber dana itu bisa dikatakan sebagai pembelanjaan pasif? Karena sumber dana itu adalah keuangan dalam perusahaan itu sendiri, yang ada di dalam perusahaan tersebut itu sendiri. Dan biasanya yang namanya sumber dana itu adalah modal, tidak digunakan untuk pembelanjaan atau membeli sebuah perlengkapan-perlengkapan. Itu tidak. Berbeda dengan alokasi dana. Kalau alokasi dana itu nanti bisa digunakan untuk pembelanjaan aktif. Jadi kita sudah mengalokasikan beberapa keuangan kita untuk perusahaan. Contohnya adalah untuk pembelanjaan mesin, pembelanjaan alat produksi, ya, misalkan untuk pembelian tanah dan lain sebagainya. Nah, ini adalah manajemen keuangan. Jadi bisa diartikan di situ tadi sumber dana dan alokasi dana. Kemudian, kegiatan manajer keuangan. Kalau tadi kita bisa lihat fungsi utama di dalam manajer keuangan ada 3, yaitu keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan keputusan dividen. Di depan ini ada beberapa bagian yang terdiri dari 3. Ada pasar keuangan, ada manajer keuangan, dan operasi perusahaan. Pasar keuangan ini adalah seperti kondisi di lapangan di dalam perusahaan itu seperti apa. Dan itu nanti dilaporkan di bagian manajer keuangan. Dan bagian manajer keuangan itu nanti membuat sebuah operasi perusahaan, apakah di situ nanti
produksinya akan dinaikkan, atau harganya dinaikkan, atau malah diturunkan. Yang nantinya itu nanti juga akan dilaporkan di bagian manajer keuangan. Ini adalah alur atau siklusnya. Jadi manajer keuangan itu nanti tidak bisa mengambil sebuah keputusan secara langsung, itu tidak. Tetapi di sini nanti manajer keuangan itu berdasarkan atau melihat dari pasar keuangan yang ada. Setelah itu nanti manajer keuangan membuat sebuah keputusan dan diberikan kepada operasi perusahaan. Nanti kalau sudah manajer keuangan sudah mengambil sebuah keputusan, baru balik ke pasar keuangan atau pemasarannya seperti apa. Ini adalah kegiatan manajer keuangan. Kemudian, sistem keuangan. Tujuan sistem keuangan itu untuk apa? Yaitu untuk menjembatani aliran dana dari pihak yang surplus dana kepada pihak yang memerlukan dana. Jadi di dalam sistem keuangan sebuah perusahaan itu ada pihak yang memberikan dana atau biasa disebut juga dengan surplus dana. Contohnya itu ada rumah tangga, ada individu, kemudian dari pimpinan perusahaan dan lain sebagainya. Kemudian dari surplus dana itu nanti diberikan kepada lembaga keuangan. Ya. Dari lembaga keuangan itu nanti akan diolah apakah itu nanti akan disimpan ataukah digunakan untuk berinvestasi ataukah dibelanjakan, dan yang nantinya yang terakhir itu ada defisit dana. Defisit itu seperti ada laba di dalam perusahaan itu seperti apa? Ya, laba di dalam sebuah perusahaan. Itu adalah defisit dana perusahaan. Jadi ada surplus dana, lembaga keuangan, sama defisit dana perusahaan. Ini contohnya. Jika pemodal ingin melakukan investasi, ya, misalkan Anda nanti akan membangun sebuah perusahaan dan ada pemodal atau orang lain yang akan menanamkan investasi. Di sini ada dua. Pada aktiva real atau real asset, contohnya itu adalah bangun pabrik, membuat produk baru, dan menambah saluran distribusi. Selain itu ada aktiva finansial. Kalau aktiva finansial di sini nanti adalah untuk simpanan di dalam perusahaan itu sendiri. Contohnya apa? Ada membeli sertifikat deposito, ada saham, ada obligasi, dan lain sebagainya. Tergantung di sini nanti pemodal ingin berinvestasi apa. Boleh berinvestasi secara real itu berarti langsung kelihatan ini loh investasi saya, ya, ini loh modal yang akan saya berikan di dalam perusahaan nantinya, ataukah aktiva finansial. Kalau aktiva finansial itu adalah tadi simpanan di dalam perusahaan, deposito, saham, dan obligasi. Kita lanjutkan ke pasar keuangan. Financial market. Terdiri atas lembaga dan mekanisme yang memungkinkan terciptanya aliran dana dari pihak yang mengalami surplus dana kepada pihak yang memerlukan dana. Ini pasar keuangan. Jadi bagian mana yang membutuhkan keuangan itu nanti akan diberikan suatu dana. Tujuan utama dibentuknya pasar keuangan itu untuk apa? Yang pertama itu adalah menjembatani proses pemindahan dana. Yang kedua, mendorong pembentukan modal. Yang ketiga, menciptakan harga pasar yang wajar. Jadi ada tiga.
Apakah nanti untuk menjembatani proses pemindahan dana, berarti dari pihak surplus dana ya kepada pihak yang memerlukan dana, ataukah untuk pembentukan modal, ataukah untuk menciptakan harga pasar yang wajar. Jadi pasar keuangan itu bisa kita bedakan jadi dua. Ada yang pasar uang dan pasar modal. Nah, ini adalah pasar keuangan. Ini tadi, pasar uang itu apa? Tempat terjadinya transaksi aset keuangan jangka pendek. Ya, contohnya itu adalah bank-bank komersial, itu adalah pasar uang. Jadi bisa terbentuk pasar uang itu seperti apa? Ya, contohnya itu adalah individu, perusahaan, pemerintah, dan lembaga keuangan lainnya yang memiliki kelebihan dana yang bersifat sementara, sehingga memerlukan tempat untuk investasi jangka pendek, dan pada saat yang sama terdapat pihak-pihak yang memerlukan dalam waktu jangka pendek. Ini adalah terbentuknya pasar uang. Kemudian, mekanisme pasar uang. Jadi, pasar uang di dalam sebuah perusahaan itu nanti ini terdiri dari mekanisme. Yang pertama, bank meminjam dana dari pasar uang untuk membiayai portofolio pinjaman dan memenuhi persyaratan cadangan minimum yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia. Jadi melakukan peminjaman. Yang kedua, pinjaman oleh bank komersial ini bisa terjadi hanya untuk jangka waktu 1 malam. Makanya tadi pasar uang itu adalah jangka pendek. Kemudian yang ketiga, perusahaan broker seringkali membeli berbagai instrumen pasar uang untuk dijual kembali kepada konsumen. Dan yang keempat, mutual fund membeli instrumen pasar uang untuk memperbaiki portofolio investasi sehingga diperoleh tingkat keuntungan yang lebih baik. Jadi intinya di dalam mekanisme pasar uang itu adalah seperti suatu siklus di dalam peminjaman. Mana bagian atau bank yang membutuhkan dana, mana bank atau bagian atau lembaga pemerintah yang mempunyai dana. Nah, itu tadi. Selanjutnya ada pasar modal. Ya. Kalau pasar modal itu adalah instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik dalam bentuk hutang ataupun modal sendiri, baik yang diterbitkan oleh pemerintah, public authority, maupun perusahaan swasta. Jadi pasar modal itu adalah instrumen keuangan untuk memberikan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik dalam hutang perusahaan tersebut itu nanti ataupun modal perusahaan itu sendiri. Ini adalah pasar modal. Kemudian, perbandingan biaya menghimpun dana dari bank dan pasar modal. Ini misalkan ada pemilik dana, ya. Kemudian ada bank dan yang memerlukan dana. Pemilik dana itu akan memberikan dana, ya, 5-7% dia nanti hanya menerima. Pemilik dana menerima 10% dan perusahaan membayar jumlah yang sama plus emisi. Jadi kalau bisa dilihat dari di sini nanti, bank itu adalah yang memiliki dana siapa? Itu akan diberikan kepada bank. Pemilik dana itu menerima 5-7% saja. Dan perusahaan itu nanti membayarnya 13-14%.
Kenapa di sini berselisih? Karena di sini tadi untuk membayar jumlah dan plus emisinya. Biaya-biaya itu contohnya apa? Penerbitan sekuritas, manajemen fee, underwriting, kemudian selling agent, dan lain sebagainya. Jadi ini adalah untuk mengembangkan sebuah perusahaannya itu seperti apa. Jadi yang awalnya 5-7%, tapi perusahaan itu nanti membayarnya lebih karena membayar jumlah plus emisinya. Beberapa jenis surat berharga yang diperjualbelikan di pasar modal. Contohnya adalah saham. Ya. Saham biasa itu adalah bukti tanda kepemilikan atas suatu perusahaan. Ya. Kemudian ada saham preferen. Itu adalah saham yang akan menerima dividen dalam jumlah yang tetap. Yang ketiga itu adalah obligasi, surat tanda hutang jangka panjang yang diterbitkan oleh perusahaan. Jadi berbeda antara saham biasa, saham preferen, dan obligasi. Ini adalah contoh dari beberapa surat berharga yang bisa diperjualbelikan di pasar modal. Berarti saham biasa bisa. Obligasi juga bisa, karena obligasi itu adalah surat tanda hutang jangka panjang yang diterbitkan oleh perusahaan. Nah, kemudian kalau tadi Anda sudah mendengarkan materi yang kedua, itu ada beberapa subpokok bahasan. Minggu ini saya akan memberikan tugas harian individu untuk pertemuan yang kedua. Di sini nanti ada beberapa subpoin yang harus Anda jawab sesuai dengan yang Anda bisa. Ya. Ini nanti file yang sudah Anda kerjakan, kemudian bisa Anda upload di Sunan. Seperti itu ya. Tetap jaga kesehatan Anda, ya, selalu tingkatkan imun Anda, selalu belajar dan menuntut ilmu walaupun bagaimanapun caranya. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.